Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, kita lagi gabut nih, jadi nggak ada syuting yang berat hari ini. Jadi saya, Revi, Abel memutuskan untuk jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya agak jauh, jalan-jalannya kita pengen keluar kota, sekalian ngecek jalur mudik. Jadi jalur mudik itu udah bagus apa belum, kemudian rest areanya gimana. Nah kebetulan ini saya lagi dipinjemin Hyundai Palisade, ini punyanya Pak Hans, dan kebetulan beliau bilang bahwa Palisade ini sudah dilengkapi dengan BRQ. Jadi walaupun ini mobil baru dengan mesin diesel yang sangat tinggi performanya dan modern, saya boleh jalan pakai ini, ngisi hanya dengan biosolar. Jadi ini bakal murah banget ongkos perjalanan ke sana. Ya udah, kita langsung jalan aja sekalian ngerasain kalau mobil kayak gini dikasih biosolar kayak gimana. Jadi gue keluar dulu ya Ref ya, biar keren gitu kan, biar gue. Tapi nanti abis itu lo ngejar ke sana ya. Oke, siap. Kejar. Kenapa Revi pilih duduk di belakang yang enak? Karena biar bisa kelihatan dashboardnya. Biar kelihatan, itu alasan aja tuh, lihat tuh. Dia pengen nikmatin jadi bos di belakang. Iya. Oke, kita kemana nih? Ada pilihan Bogor, Bandung, apa kemana? Kemarin baru ke Bandung nggak sih, Om? Lagian Bandung tuh macet banget kalau lagi pas buka puasa gitu tuh. Atau lebih gila lagi Cirebon. Kulinernya sih enak. Apa Semarang? Waduh, Aduh, jangan kejauhan. Kalau Semarang kejauhan. kejauhan. Kita nggak bisa nginep ya karena besok kita ada acara lagi. Iya. Jadi kita bener-bener tektok Cirebon ya. Cirebon. Oke, lanjut. Nah, kebetulan saya orang Cirebon, setengah Cirebon. Abel nih seperempat Cirebon. Seperempat. Kalau Revi itu penggemar makanan Cirebon aja. Iya, betul. Bel, kamu jadi ada darah Cirebon, Purwokerto, Jogja, Iya. sama Solo. Iya. Oke, makanan Purwokerto yang kamu suka apa? Belum pernah ke sana. Belum pernah. Belum pernah. Makanan Solo yang kamu suka? Tengkleng sama Magelangan. Makanan Jogja yang kamu suka? Gudeg. Makanan Cirebon yang kamu suka? Banyak sih, Om. Jadi Cirebon yang paling banyak. Iya. Apa aja? Soalnya paling sering ke sana. Apa ya? Waktu itu tuh kalau Lebaran ada sate langganan tuh. Sate kambingnya emang Cirebon enak. Terus sop apa ya, lupa. Sop, bubur sop. Bubur sop. Terus yang kayak angkringan tapi bukan angkringan, apa ya namanya? Yang depan Gerage. nasi jamblang itu. Nasi jamblang ya? Itu nasi jamblang. Nasi jamblang yang depan Gerage tuh. Kalau suka tuh. Empal gentong? Empal gentong juga suka. Suka juga? Suka semuanya? Iya, makanya emang paling sering ke Cirebon soalnya. Oke. Emang paling benar. Lo suka apa aja, Ref, dari Cirebon, Ref? Aduh, lupa lagi nama makanannya. Karena asal makan aja udah. Penikmat. Karena makanan pilihan Mas Fitra tuh enak semua. Oke, artinya nasi jamblang lo udah pernah? Udah. Empal gentong udah pernah? Udah. Ayam goreng bahagia udah pernah? Udah. Bubur sop belum ya? Bubur sop belum? Mie koclok belum? Belum juga. Sate kambingnya? Sate kambing kayaknya belum, Mas. Oh, Kayaknya belum. oke. By the way, ini Palisade nggak pernah pakai yang warna beige gini ya? Jangan. Ini warna depannya putih, dalamnya beige. Ini buat mafia nih. Ya kan? Pas nih gayanya nih dibandingin yang hitam. Asik juga. Tol MBZ, Mohammed bin Zayed atau Tol Japek Elevated. Ini tol yang sangat menyenangkan karena kita bisa melewati kemacetan di bawah yang banyak truk dan bus, tapi memang agak bumpy. Untungnya pakai Palisade, jadi bantingannya enak. Yang disayangkan adalah Palisade ini belum ada
fitur adaptive cruise control atau lane keep assist. Jadi ya masih manual, padahal kalau bisa ada adaptive cruise controlnya enak sekali nih. Cuman 2 jalur ngikutin mobil depan, tapi ya nggak apa-apa lah, masih enjoy. Oke, kita turun tol Japek. Secara umum tadi cuman ada 2 perbaikan dan perbaikan ringan, dan secara total itu di tol Japek itu mulus, jadi tidak ada kerusakan jalan sama sekali. Nah, begitu kita turun di kilometer 48, ini nanti kalau misalnya di saat masa mudik lebaran mulai tanggal 28 sampai nanti arus balik, itu ada pemberlakuan ganjil genap. Ini yang mesti Anda perhatikan, karena kita nggak bisa ganti-ganti mobil kan kalau lagi liburan, dan sebaiknya memang kita merencanakan liburan itu sesuai dengan plat nomor mobil kita. Kalau nggak, Anda akan diarahkan keluar ke jalan yang bukan tol, yang pasti akan memperpanjang perjalanan Anda waktunya. Nah, di sini dan kemungkinan juga ada one way, jadi mungkin yang dari arah timur itu nggak bisa ke barat, tapi nanti keterangannya pasti ada dari polisi. Tapi yang dari sekarang bisa Anda lakukan adalah merancang liburan itu sesuai dengan plat nomor mobil. Berangkat dan pulang kalau bisa ganjil genapnya sesuai dengan plat mobil. Nah, ini setelah tol Japek, rest area pertama itu adalah rest area kilometer 57. Dan ini biasanya menjadi rest area yang paling padat. Karena ini pertama kalinya sejak turun dari tol Japek, itu orang ke toilet atau mendapatkan makanan minuman dan bisa mengisi bahan bakar di sini. Ini saya lewatin aja, cuman buat ngeliatin apa yang bisa didapat di kilometer 57. Tapi kita nggak berhenti, kita cuma lewat. Nah, ini memang makanannya lengkap di sini. Dari mulai yang internasional seperti KFC, Starbucks, ada soto Madura, ada Pizza Hut, Excelso, ada bakso bujangan. Jadi memang banyak restoran yang proper di rest area ini. Ada McDonald's juga, dan kita akan lihat bahan bakarnya ada tersedia apa saja di sini. Ada masjid yang cukup besar juga di sini. Jadi kalau misalnya mau beribadah di sini juga besar sekali masjidnya. Dan bahan bakar di sini ada Dexlite, ada Pertalite, Pertamax 92, Pertalite, ada Pertalite, Pertamax Turbo, Pertamina Dex. Ya. Nah, di sana ada biosolar untuk yang truk. Saya sarankan sih kalau nggak terpaksa amat, mungkin direncanakan untuk menghindari berhenti di 57 karena ini ramai sekali. Karena memang ya kualitasnya bagus ininya rest areanya, tapi ini bisa menyita waktu Anda banyak nih. Dan kalau misalnya Anda tidak ingin berhenti di kilometer 57, begitu turun tol Japek itu Anda bisa mengambil jalur yang nomor 2 dari kanan atau paling kanan. Kita lanjut lagi. Nah, kita sekarang udah sampai ke rest area berikutnya di kilometer 86, dan ini jalannya relatif mulus sekali ya dari 57 ke 86. Ada beberapa gelombang kecil-kecil tapi masih sangat minor lah gelombangnya, tapi tidak ada kerusakan parah dan banyak aspal-aspal barunya. Nah, kita akan masuk ke rest area kilometer 86. Ini relatif lebih sepi dibandingkan 57 karena
di 57 kan masih ngumpul semua antara yang mau ke timur ke arah Cirebon, Semarang, dan yang ke arah selatan ke arah Bandung itu kan masih ada. Tapi kan kalau yang sekarang yang ke arah Bandung sudah berpisah. Ada musolanya cukup besar juga. Tempat makan memang tidak sebanyak di 57, tapi lumayan ada masakan Padang. Ada soto Kudus. Tapi memang kapasitas parkirnya tidak banyak ya. Dan dia tidak ada SPBU di sini. Hanya ada Pertamina Siaga 24 jam, ada Pertamax dan Dex. Jadi seperti ini nih, kecil-kecil. Jadi dia bukan SPBU yang besar. Oke, lanjut lagi. Survei jalur mudik dadakan ini. Kita tarik mobilnya. Oh, kenceng emang Palisade. 0-100 tuh hasil tes saya tuh 9,3 detik. Dan itu pun karena wheel spinnya banyak. Kalau nggak ada wheel spinnya ini sebenarnya spek 8 detikan ini mobil. Mesin 2200 cc turbo dieselnya emang sangat modern dan sangat kencang. Sebenarnya ya saat kita di jalan tol seperti ini tuh kita kalau tidak menyusul bagusnya di sebelah kiri. Tapi saya juga bisa mengerti kenapa banyak mobil ngambil di jalur kanan terus gitu ya. Karena memang di jalan tol Cipali ini bagian kiri cenderung lebih tidak rata dibandingkan bagian kanan. Jadi bagian kanan itu relatif lebih mulus, sedangkan di kiri itu banyak sambungan-sambungan atau perbaikan nih, seperti di depan nih ada perbaikan-perbaikan. Nah, kalau mobilnya besar seperti ini, bannya tebal nggak masalah. Tapi kalau buat mobil yang sedan atau yang bannya agak tipis, nah itu bisa lumayan berguncang gitu. Ya mungkin sampai lebaran ini tidak bisa diperbaiki, tapi kalau ban Anda tipis, memang di jalur kiri Anda harus lebih waspada ke sambungan-sambungan yang bergelombang. Nah, sekarang kita sudah mau sampai ke rest area berikutnya. Rest area di kilometer 102. Ini yang kalau saya perjalanan sama Om Mobi sama Ridwan biasanya favorit buat berhenti di sini. Waktu Jimny Challenge juga pit stop pertama di sini di kilometer 102. 102 nih lumayan besar dan lumayan lengkap juga makanannya, dan ada pompa bensin juga, ada SPBU. Kita sekarang berhenti sebentar di rest area 102 ini untuk mengisi bahan bakar. Kita istirahat dulu. Jadi memang kalau misalnya perjalanan ke luar kota gitu ya, ada baiknya tuh kita bawa penumpang atau teman seperjalanan tuh yang bisa nyetir juga, jadi bisa gantian. Tapi kalau misalnya enggak nih, kayak sekarang nih saya ke Cirebon nih, pengen nyetir sendiri, ya 2 jam 3 jam sekali kita istirahat, udara segar. Nah, sambil istirahat saya mau liatin sesuatu nih. Jadi ini mesinnya 2200 cc turbo diesel, ini sama seperti yang dipakai di Santa Fe, di Staria, dan tadi seperti saya bilang nih tenaganya besar sekali, 200 HP, dan torsinya 440 Nm. Makanya akselerasinya kuat karena ini adalah mesin diesel yang modern dan sangat halus mesinnya. Nah, mesin modern seperti ini butuh bahan bakar diesel yang berkualitas tinggi. Tapi masalahnya, kadang-kadang diesel yang berkualitas tinggi itu kadang-kadang tidak bisa didapatkan di daerah-daerah yang cukup terpencil, atau misalnya concern ke biaya. Sekarang harga bahan bakar yang non subsidi itu luar biasa mahalnya, karena memang secara global lagi terjadi kelangkaan minyak bumi mungkin ya, karena perang Rusia dan Ukraine. Nah, mobil milik Pak Hans ini sudah dilengkapi dengan BRQ Top Fueler. Nah, ini fungsinya untuk merendahkan kebutuhan kualitas BBM. Jadi kalau BBM misalnya setan numbernya itu sekian, dia bisa merendahkan kebutuhan tersebut. Dan ada dimasukkan juga BRQ B8 Intang. Jadi itu seperti kapsul tablet-tablet kecil yang dimasukkan ke
dalam tangki BBM itu tugasnya untuk membunuh bakteri atau organisme-organisme yang bisa membuat bahan bakar itu menurun atau terdegradasi seiring berjalannya waktu. Nah, ini mobil dari baru itu langsung dikosongkan tangki bahan bakarnya oleh Pak Hans dan langsung diisi dengan biosolar. Jadi ini dari tadi running dengan biosolar dan sekarang kita akan isi lagi dengan biosolar. Sebenarnya kalau buat saya pernah pasang BRQ ini di VW Golf TSI saya, MK7 TSI. Jadi saya nggak punya mobil diesel, jadi saya belum pernah coba yang diesel. Tapi VW Golf TSI saya, itu yang saya rasakan adalah dia biasanya harus oktan 95 ke atas, kalau nggak ngelitik. Itu sangat sensitif mesinnya. Pada saat saya diajak sama Pak Hans untuk pasang BRQ, saya coba, ya udah coba aja. Dan diisi dengan oktan 92, ajaib. Tidak ngelitik sama sekali, bahkan akselerasinya sama persis, konsumsi bahan bakarnya juga sama persis. Kalau misalnya saya pakai oktan 95. Jadi terbukti di VW Golf saya itu dia bisa menurunkan kebutuhan oktan. Tapi saya tidak mengabuse. Jadi saya tidak memanfaatkan BRQ itu dengan memakai bahan bakar yang oktannya rendah, tapi saya tetap pakai oktannya tinggi, 95 atau 98, dan apa yang terjadi? Konsumsi bahan bakarnya lebih irit 10% dibandingkan sebelum memakai BRQ. Jadi saya pakai udah ribuan kilometer. Biasanya di dalam kota itu sekitar 12,3 km per liter, tapi VW Golf saya bisa sampai 13 km per liter sejak pasang BRQ. Nah sekarang nih sekalian kita ke Cirebon, kita coba aja nih yang BRQ Top Fueler dan BRQ B8 Intenk. Sekarang kita isi dulu dengan biosolar. Jadi ini simulasi, misalnya Anda nggak dapat bahan bakar yang berkualitas atau lagi ingin menghemat aja. Oke, kita isi. Oke, kita isi biosolar. Biosolar full. Udah. Mungkin kalau orang-orang lihat nekat kali ya mobil kayak gini diisi biosolar, tapi ya nggak apa-apa, kita ikutin aja. Pak Hans bilang biosolar ya biosolar. Pak, dimulai dari yang kamu kasih. Saya tinggal dulu. Silakan, terima kasih. Biosolar. Harganya itu loh, 5.150 per liter. Ini ada tulisan, direkomendasikan menggunakan bahan bakar berkualitas tinggi atau bisa menimbulkan kerusakan. Jadi memang biosolar sebenarnya tidak direkomendasikan untuk mobil seperti ini, tapi BRQ menjamin bahwa mesin tidak akan kenapa-napa. Tadi emang nggak dari MT ya. Kita 43 liter 221.000. $221.680 untuk 40 liter. Ini Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ini transaksi. Terima kasih ya. Jalan. Itu kita lanjutin perjalanan lagi ke Cirebon dan
mobil ini dari Jakarta running dengan biosolar, padahal ini benar-benar mobil baru. Karena memang Pak Han selaku yang punya BRQ juga ingin membuktikan bahwa BRQ itu efektif di mobil mesin diesel modern seperti ini. Nah, selain bisa menurunkan kebutuhan bahan bakar, jadi yang tadinya ini butuh setara Pertamina Dex atau Shell diesel, tapi sekarang jadi bisa diisi biosolar, itu BRQ juga mengklaim bahwa pembakaran akan makin sempurna walaupun dengan bahan bakar yang lebih buruk kualitasnya, kemudian emisinya juga akan menurun, tenaganya juga akan bertambah sedikit serta pembakaran makin sempurna. Untuk akselerasi saya tidak bawa alat akselerasi, jadi saya tidak bisa membuktikan, dan lagian agak susah membuktikannya karena memang akselerasi dari Hyundai Palisade ini terhambat oleh spinnya ya. Tapi yang bisa saya buktikan dari klaim itu adalah konsumsi bahan bakarnya, karena kebetulan kita di tol yang lumayan sepi. Tadi barusan saya melakukan eksperimen kecil-kecilan, saya menggunakan cruise control seperti saya biasanya mengetes konsumsi bahan bakar, dan saya bandingkan dengan ketika saya mengetes bahan bakar mobil ini pada saat baru. Pada saat baru saya ngetes Hyundai Palisade ini, itu konsumsi bahan bakar di tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam itu 19,7 km per liter, yang mana itu sangat-sangat hemat untuk SUV yang sebesar ini dan tenaganya juga perkasa seperti Palisade ini. Nah, tadi saya coba dengan metode yang sama. Kebetulan ini jalan tolnya lumayan kosong dan dia juga rata karena dia sejajar garis pantai kan, jadi dia elevasinya rata ya. Kalau ada naik sedikit pasti nanti turun lagi, terkompensasi. Itu saya mendapatkan hasil di kecepatan rata-rata 90 km per jam Hyundai Palisade yang menggunakan biosolar dengan BRQ itu bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar, Anda bisa lihat nih footage-nya, 4,3 liter per 100 km. Itu kalau dikonversi ke kilometer per liter, artinya 100 dibagi 4,3 itu adalah 23,3 km per liter, alias 18% lebih hemat dibandingkan Palisade yang standar, yang tanpa BRQ. Artinya ini mobil lebih hemat, padahal dengan bahan bakar yang lebih buruk. Nah, saya kemudian bertanya ke BRQ, kalau misalnya diesel particulate filternya seperti apa? Karena kan ini bahan bakar yang lebih buruk, biasanya DPF atau diesel particulate filternya jadi lebih cepat kotor, lebih cepat harus diganti. Nah, BRQ mengklaim bahwa karena sudah diproses bahan bakar itu oleh BRQ Top Fueler dan menjadi lebih terurai dan lebih gampang dibakar, dan semakin sedikit residunya, mereka bahkan mengklaim bahwa usia dari diesel particulate filter itu tidak akan bertambah pendek, bahkan di beberapa keadaan itu malah lebih panjang umur dari diesel particulate filter itu. Jadi ini klaim yang cukup berani dari BRQ, tapi BRQ memang sudah 20 tahun lebih ada di Indonesia dan banyak sekali memang konsumen yang puas, termasuk saya di VW Golf saya itu termasuk happy customer juga saya. Dan tapi saya harus memberikan disclaimer bahwa BRQ di setiap mobil efeknya pasti berbeda. Jadi di satu mobil mungkin efeknya bisa lebih banyak, di satu mobil efeknya lebih sedikit. Nah, makanya saya tanya ke BRQ, gimana kalau misalnya ternyata saya pasang di mobil tidak pengaruh? Disitulah ada warranty dan money back guarantee. Jadi produk ini sendiri digaransi oleh BRQ bisa bertahan sampai 400.000 km. Dan kalau Anda tidak merasakan ada perubahan di mobil Anda sama sekali, Anda bisa mengembalikan semua alatnya dan uang Anda akan kembali 100%, asalkan dilakukan dalam 3 bulan setelah pembelian. 3 bulan itu waktu yang lama, Anda cukup untuk melihat apakah ada pengaruh di mobil Anda. Jadi kalau saya melihat pengaruhnya BRQ di Palisade ini sih luar biasa. Yang jelas lebih hemat dan bisa pakai bahan bakar yang lebih rendah gitu. Jadi nggak takut lah mau kemana aja, mau Pertamina Dex-nya habis atau Shell dieselnya habis, mau pakai bahan bakar apa aja bisa dan lebih
hemat dan rasanya recommended buat Anda coba, karena toh kalau misalnya ternyata nggak ada pengaruh, Anda tinggal balikin dan uang Anda kembali 100%. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke Cirebon dengan operasional cost yang sangat murah. Kita masuk satu rest area lagi, ini di kilometer 166. Ada SPBU, buka 24 jam. Seperti biasa minimarket ada di sini. Ada masjid. Jadi ini bukan cuma musola tapi ada masjid cukup gede nih. Keren masjidnya. Tempat makan nih, parkiran juga lumayan besar. Nah, di sini juga ada tenda-tenda, kayaknya bakal ada posko-posko mudik juga mungkin di sini. Udah disiapin tenda-tendanya. Banyak kedai-kedai makan kecil di sini. Bahan bakar juga lengkap ya, dari mulai biosolar sampai Dex. Pertamax Turbo juga ada. Ya ini 166 cukup besar buat istirahat. Nah ini barusan ngelewatin keluaran Plumbon. Keluaran Plumbon tuh untuk ke Cirebon, tapi ini baru jam 3:08, jadi saya keluar lewat Ciperna aja, agak muter nggak apa-apa. Nah nanti begitu sampai Cirebon, tujuan pertama itu ke Masjid Agungnya dulu di alun-alun. Selain untuk sholat asar, saya juga mau memberitahu tips ke Anda bagaimana menyiapkan mobil sebelum mudik nanti. Oke, kita memasuki kota Cirebon. Kota Cirebon, saya melaporkan bahwa konsumsi bahan bakar rata-ratanya dari Jakarta ya, dari rumah saya sampai sini itu total kita udah jalan 220-an kilometer dan hampir 3,5 jam kira-kira kita jalan. Itu konsumsi bahan bakarnya 5,3 liter per 100 kilometer. Artinya itu 118,9. Padahal ini variatif ya, jadi lewat macet di Jakarta, terus habis itu di rest area juga tadi berhenti tuh mesinnya nyala, terus habis itu jalan juga nggak konstan gitu. Ini kecepatan rata-rata kira-kira deket ke 65-70 km per jam lah kecepatan rata-ratanya. Hemat banget. Oke. Saya sholat dulu bentar, habis itu langsung saya kasih tahu Anda apa aja yang mesti diperiksa sebelum kita mudik. Alhamdulillah selesai sholat asar di Masjid At-Taqwa. Jadi ini masjid tua sekali ya, ini udah 104 tahun karena pertama kali berdiri itu tahun 1918, tapi udah dipugar sekarang. Tadinya namanya masjidnya Tajuk Agung. Terus tahun 63 diubah jadi Masjid At-Taqwa. Ini masjid rayanya di Cirebon. Oke, sekarang sesuai janji saya akan beritahukan ke Anda apa saja yang mesti dilakukan kalau misalnya kita mau berlibur. Nah, ketika mobil itu mau dipakai buat mudik nanti, itu ingat aja, ini singkatannya nih saya dapat dari Shell ya. Dari Shell ketika mau melakukan perjalanan. Jadi pre-trip inspection itu disingkat dengan P powder. Jadi powder P-nya 2. P-nya itu petrol, artinya sebelum jalan kita pastikan bahan bakarnya penuh.
P kedua adalah paper. Jadi STNK semua harap masih berlaku. Jadi periksa dulu semuanya keabsahan surat-suratnya. Kemudian O, oil. Oli mesin dalam keadaan baik dan levelnya cukup. Kemudian W, itu water, air radiator, air buat kaca, semua ada. Terus D, damage. Periksa ada kerusakan nggak di mobil yang bisa mengganggu perjalanan. E, electrical. Dan R, rubber, ban. Periksa kondisi ban. Jadi itu P, powder, petrol, paper, oil, water, damage, electrical, dan rubber. Oke, sekarang karena belum buka, mana jamnya? Oh, ini dia. Karena ini kita belum berbuka, kita bungkus makan dulu buat sahur sama buat terima. Emang sih ayam goreng itu bukan khas Cirebon gitu ya, di mana-mana ada ayam goreng, tapi ayam goreng yang ini nih favorit saya sama favorit istri saya. Kalau buat sahur masih bisa nggak dibungkus? Bisa, nanti gorengnya 3/4 aja Pak. Gorengnya 3/4 ya, habis jadi itu nanti kalau pas buka digorengnya sebentar aja. Itu goreng lagi ya. Iya, tapi gorengnya nggak lama kalau kita. Minta pahanya 4, dadanya 2. Paha 4, dada 2. Amplanya minta 6. Tampilannya aja 6. Dah. Sambelnya minta agak banyakan sama minta sambal yang pedasnya juga. Sambal dadaknya ada Mbak. Mau berapa Om? Sambal dadaknya 1. Yang sambal biasanya ya ayamnya berapa? Ayamnya sesuai 6. ayam nanti. Ya, 6. Apa lagi Pak? Udah itu aja. Goreng 3/4 ya. Goreng 3/4 ya. Iya. Jadi kalau buat sahur gorengnya nggak lama Om. Jadi Oke. ini udah matang, cuma kalau Bisa tahan iya. sampai sahur ya. Apa? Kasih Di sebelah sana Om. 6 potong ayam sama 5 ampla, habisnya 154.000. Om ya. Ya, Sambal dadak sama sambal ayamnya di dalam semua. di dalam semua ya. Makasih ya. Iya. Itu kalau nasi lengko gitu tahan nggak sih sampai sahur? Bumbunya bisa. Paling bumbunya Om. Iya, bumbunya yang Iya, suka jadi kalau itu kan. misalkan nasi sama si lengkonya takutnya Iya. kan ada togenya tuh. Iya, itu yang Toge susah. kan nggak kuat lama, kalau nggak, maksudnya kalau Iya. kita sih kuat lama ini. Ya udah, ya makasih ya. Tadi mau bungkus nasi lengko juga tapi kayaknya nggak tahan kalau sampai sahur, ya udah ayam aja. Tapi ini belum selesai dibungkus, ada yang mau dibungkus lagi. Nah, ini tahu gejrot favorit saya itu ada di Pasar Kanoman. Cuman biasanya tuh pagi atau siang kita makan, nggak tahu nih sampai sore. Sekarang jam 4:04 masih buka apa enggak ya? Abel doain juga Bel, tahu gejrot. Doyan loh. Oh, tadi lupa sebut. Udah kan? Oh, belum, tadi belum ya? disebut. Iya belum. Tahu gejrot tuh kenapa ya? Tahu gejrot sama nasi jamblang tuh saya belum nemuin yang rasanya itu enak gitu di Jakarta. Tapi mungkin aja saya nggak tahu. Kalau misalnya Anda ya ada yang orang Cirebon tahu nasi jamblang sama tahu gejrot yang enak di Jakarta yang rasanya mirip di Cirebon, coba komentar di bawah. Kayaknya kalau lebaran di Cirebon enak nyewa motor ya. Ada persewaan motor nggak ya di sini? Kayaknya kalau naik mobil sih bakal macet banget ini. Tapi ini pasar. Oh ya, di sini bukanya jam 17.45. Kalau di Jakarta itu 17.54, lumayan. 9 menit lebih cepat kita. Karena dia lebih ke timur kan Cirebon. Buka nggak, ada nggak tahu gejrotnya kalau sore gini. Dan tidak ada. Biasanya di situ tuh bakulnya udah tutup. Ya, ntar deh pas lebaran aja kesini tahu gejrotnya. Oke, kita udah sampai di nasi jamblang Ibu Nur. Sebenarnya favorit saya itu nasi jamblang Pelabuhan. Tapi masalahnya nasi jamblang Pelabuhan tuh walaupun bulan puasa itu bukanya cuma sampai jam 3 sore. Jadi ya sudah. Kita sekarang di nasi jamblang Ibu Nur. Tapi nggak apa-apa sih. Mau nasi jamblang apa aja tetap enak. Let's go. Sekarang baru jam 16.35 tapi nggak apa-apa, daripada penuh nanti kita tunggu aja sekarang. Masih 50 menit lagi tapi udah pada ngantri. Ya udah kita langsung ini aja, kita langsung pesan aja walaupun makannya masih 50 menit lagi.
telur balado, semur daging, ikan asin, tauco, sama perkedel. Mantap ini. Total 115.500 buat 3 orang. Ada tahu gejrot di sini? Nggak tahu, belum pernah coba tapi nggak apa-apa lah buat dibungkus. Alhamdulillah. Sekarang kita coba. Ini pertama kali saya coba nasi jamblang ini. Kita coba semurnya dulu. Semurnya enak. Sambal gorengnya lebih pedas daripada yang pelabuhan. Telur baladonya enak. Tauconya enak. Perkedelnya cocok sih. Ikan asin standar. Apa enaknya? Oke, makan dulu, Ref. Alhamdulillah. Enak. Recommended. Alhamdulillah kenyang. Sekarang jalan balik ke Jakarta. Udah kenyang? Kenyang. Revi kenyang, Rev? Kenyang. Enak gak? Alhamdulillah, enak sekali. Enak, udah bungkus juga buat sahur. Enak juga ya ngabuburit ke Cirebon ya. Iya. Jauh tapi ya. Apa? Gabutnya jauh tapi ya asik lah. Jadi ada beberapa kesimpulan setelah perjalanan ini. Yang pertama emang Palisade ini enak banget buat ke luar kota. Sayangnya kurang adaptive cruise control sama lane keep assist saja, tapi suspensinya enak, mobilnya lega, dan unit yang punya pahan sini yang udah pakai BRQ itu irit sekali. Bahkan tadi saya melakukan perhitungan kalau sekali jalan itu 225 kilo, kira-kira konsumsinya tadi 18,9 km per liter kan. Kalau kita bolak-balik 450 km, kita itu butuh kira-kira hampir 24 liter. Dan itu dengan kalau misalnya kita pakai biosolar yang hanya Rp5.150 per liter, itu ongkos bahan bakarnya totalnya hanya di 120 ribuan. Ya, tapi sekali lagi kalau sebenarnya saya tidak merekomendasikan Anda untuk memakai bahan bakar yang kualitasnya di bawah standar mobil Anda. Tapi setidaknya BRQ ini menjamin itu bisa dilakukan minimal kalau misalnya terpaksa lagi keadaan darurat, keadaan terpaksa mobil Anda akan aman walaupun menggunakan bahan bakar yang kualitasnya lebih rendah. Jadi nextnya kita ngabuburit kemana lagi nih? Lebih jauh lah ya. Lebih jauh udah mau lebaran nih. Udah next time kita perjalanan lebaran. Terima kasih teman-teman udah nemenin ngabuburit ini. Saya doakan teman-teman yang akan mudik bisa selamat semuanya, lancar di perjalanan, senang sama keluarga, balik lagi ke rumah dengan selamat. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, @abelamelia, dan masih dia hitam dan manja, Mr. Black manja di belakang. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Jangan tidur. Udah kenyang, Mas. Saatnya tidur. Aduh. Curang.